Heboh, Denny Sumargo akhirnya menanggapi keinginan Ferny Hassan alias DJ Ferny dengan membawa permasalahan ini ke pihak kepolisian. Ya, kembali mengangkat permasalahan lama yang kini ditanggapi berbeda oleh Denny Sumargo. Keinginan DJ Ferny untuk melakukan tes DNA ulang terkait asal-usul ayah dari anak DJ Ferny sepertinya membuat Denny Sumargo merasa nama baiknya perlu dipulihkan kembali terkait pemberitaan ini. Lantas apa alasan mendasar di balik sikap Denny Sumargo yang kini sangat geram dengan tindakan yang dilakukan DJ Ferny? Benarkah pula pelaporan yang dilayangkan ini juga mendapatkan dukungan dari sang istri dan ibunda Denny Sumargo yang dulu menjadi salah satu korban dalam permasalahan ini? Ya, kisru permasalahan ini di tahun 2013 lalu memang diketahui cukup menghancur leburkan semua kerja keras, bahkan karir yang baru saja ditorehkan oleh Denny Sumargo. Dengan nada tinggi, Denny Sumargo pun mengungkapkan banyak kerugian yang didapatkannya pasca kejadian tersebut. Lantas, seperti apa ungkapan kekesalan Denny saat mengungkapkan banyaknya kerugian yang didapatkannya akibat ulah DJ Ferny? Sementara itu, tentu banyak di antara kita yang belum mengetahui apa itu sebenarnya tes DNA. Penasaran dengan hal tersebut, tim Intens Investigasi pun mencoba menggali apa sebenarnya maksud dari tes DNA menurut dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Benarkah apa yang diminta oleh DJ Ferny sebenarnya suatu hal yang sia-sia karena hasil tes DNA yang sudah keluar pertama kali tidak akan merubah hasilnya meskipun dilakukan tes sebanyak ratusan kali? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kehebohan kabar terkait nama Ferny Hassan alias DJ Ferny yang berkeluh kesah di media sosial dan meminta Denny Sumargo untuk kembali menjalani tes DNA untuk kedua kalinya memang menjadi kabar yang cukup menghebohkan dalam kurun waktu beberapa hari belakangan ini. Ya, menjawab tantangan yang diberikan DJ Ferny dalam akun media sosialnya itu yang kini telah dihapus dan tidak ada lagi dalam akun Instagram DJ Ferny. Denny Sumargo memang sempat mengiyakan keinginan dari mantan seterunya itu. Denny Sumargo pun bahkan mengaku siap untuk melakukan tes DNA lebih dari keinginan DJ Ferny, yaitu sebanyak 2 kali. Meskipun begitu, dalam permasalahannya kali ini pun, Denny Sumargo menuliskan akan mengambil langkah yang berbeda dari sebelumnya. Ya, Denny Sumargo mengaku akan melibatkan pihak kepolisian agar kegaduhan yang terjadi saat ini tidak lagi terulang nantinya. Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Nah saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya, melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum, supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam.
Dan keinginan Denny Sumargo yang ingin melibatkan pihak kepolisian dalam permasalahannya menghadapi DJ Verni kali ini akhirnya dibuktikan Denny Sumargo, di mana Selasa malam kemarin ia pun langsung bertolak ke pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Setibanya di tanah air, usai liburannya dengan sang istri ke negara tetangga Singapura, Denny Sumargo pun langsung bergegas menggandeng pengacara dan resmi melaporkan DJ Verni alias Verni Hasan dengan pasal pencemaran nama baik Yunto, pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Jadi sehubungan dengan adanya peristiwa lama diangkat lagi ya. Jadi untuk meredam supaya juga ini berproses secara hukum, ada juga saya harus lindungi hak klien saya, sehingga atas keputusan dari Om Denny ya, Pak Densu untuk melaporkan untuk melaporkan atas perbuatan pencemaran nama baik. Ya, tadi sudah kita buat laporan ya. Ini bukti LP-nya. Ini bukti LP-nya ya. Ya, pasal yang kita tuduhkan 310, pasal 310 ya, 311 KUHP ya, 315 juga. Kemudian jungtonya pasal 27 ayat 3 ya Undang-Undang ITE. Dengan kita lakukan ini ya, saya harap untuk nanti ya tinggal penyidik lah untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan. Ya, sikap yang diambil Denny Sumargo yang membawa permasalahan ini ke pihak kepolisian memang beralasan. Pasalnya, Denny Sumargo di tahun 2019 lalu sudah memenangkan hasil tes DNA yang hasilnya pun menyatakan di mana anak dari DJ Verni bukanlah benih dari Denny Sumargo. Dan pada saat itu, DJ Verni pun telah meminta maaf kepada Denny Sumargo maupun kepada publik. Dan ia pun menegaskan bahwa selama ini tindakan yang dilakukannya adalah bohong belaka. Meski begitu, entah kenapa 4 tahun berselang atau di tahun 2023 ini, DJ Verni pun kembali mengetes kesabaran Denny Sumargo dan kembali muncul untuk meminta Denny Sumargo kembali melakukan tes DNA-nya yang kedua. Lantas, benarkah Denny Sumargo tidak masalah kembali melakukan tes DNA seperti yang diinginkan oleh DJ Verni? Dan benarkah pula dengan tindakan yang dilakukannya ini, Denny Sumargo merasa DJ Verni meragukan hasil lembaga biologi molekuler Eijkman atau lembaga Eijkman yang dikeluarkan oleh rumah sakit tempat Denny Sumargo melakukan tes DNA. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, Pak ya, kita harusnya oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke lah. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, udah punya istri, ya kan? Saya udah punya keluarga istri saya, yang saya juga harus juga jaga. Mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSCM? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar, dengan uang gue yang sekarang pun gue nggak bisa bayar SCM. Kredibilitasnya tinggi sekali. Sementara itu, ketegasan yang ditunjukkan oleh Denny Sumargo pada saat ini pun memang berbeda jauh dengan apa yang dilakukannya di tahun lalu. Sebelumnya, Densu memilih diam dan menanggungnya sendiri.
Bahkan tidak mau menjadikan pihak DJ Verni sebagai orang yang bersalah dalam permasalahan ini. Lalu benarkah ketegasan Denny Sumargo saat ini datang dari istri dan ibundanya yang meminta Denny Sumargo untuk bersikap tegas? Kalau dari istri saya, Cik Olive, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya, ya dia ngerti lah, sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan, dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu loh. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia ya? Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia, orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu loh. Saya bilang saya kasihan ya, karena dia punya anaknya tuh 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya. Istri saya tuh sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir itu yang bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mamamu, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin kan? Ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan? Sementara itu, dengan nada tinggi, Denny Sumargo pun juga mengungkapkan banyak kerugian yang didapatkannya pasca kejadian tersebut. Lantas, apa saja kerugian yang didapatkannya akibat ulah yang dilakukan DJ Verni? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, masih melanjutkan laporan pencemaran nama baik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilayangkan Denny Sumargo terhadap seterunya Verni Hasan alias DJ Verni. Kisru permasalahan ini di tahun 2013 lalu memang diketahui cukup menghancur leburkan semua kerja keras, bahkan karir yang baru saja ditorehkan oleh Denny Sumargo. Dengan nada tinggi, Denny Sumargo pun mengungkapkan banyak kerugian yang didapatkan pasca kejadian yang terjadi masih di awal-awal karirnya itu. Termasuk diantaranya air matanya dan sang mama yang amat masih terasa betul saat kejadian di tahun 2013 lalu itu. Tidak cukup sampai di situ, Densu pun kembali menambahkan, tak ada hal apapun ataupun materi sebanyak apapun yang bisa membayar rasa sakit hatinya dan juga sang mama pada saat itu akibat dugaan tindakan yang dilakukan DJ Verni pada saat itu. Ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh, kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina, moral lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu, gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Sementara itu, dalam sesi wawancaranya dengan awak media, Denny Sumargo pun sempat mengungkapkan,
jika ia sebenarnya sudah pernah menyampaikan permasalahan ini langsung kepada DJ Verni dan memintanya untuk tidak lagi membahas permasalahan ini karena sudah banyak menyakiti hati maupun perasaannya. Meski begitu, Denny Sumargo pun juga menambahkan kekecewaannya yang amat besar kepada DJ Verni dengan munculnya permasalahan ini adalah DJ Verni yang seakan-akan menjadikan anaknya sebagai alat untuk mencari keuntungan dengan apa yang sudah dan kini kembali dilakukannya kepada Denny Sumargo. Dulu kan saya sudah pernah sampein waktu itu. Saya bilang, kamu Verni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya. Karena kamu itu udah banyak sekali bohong loh. Banyak loh bohong kamu. Kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak loh. Makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat loh. Alat untuk mencari pembelaan diri. Kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu loh. Jangan loh, anak itu tidak punya salah anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih mau cari berjuang untuk bisa punya anak. Hargai kau punya anak itu. Maupun latar belakangnya dari mana gitu. Pikirin dia punya masa depan. Kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu itu ya pakai otakmu gitu loh. Masa depan anakmu kau pikirin. Ya dianya sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya aduh saya bilang ini bagaimana. Lantas seperti apakah pesan yang ingin disampaikan oleh Denny Sumargo kepada DJ Verni? Dan benarkah pula jauh di dalam hatinya Denny Sumargo sebenarnya sangat geram dengan sikap yang dilakukan oleh DJ Verni? Kalau aku tuh personal sama Verni itu enggak. Kalau ditanya personal, aku pengen ngasih lihat personal, pengen kali kutumbuk palanya dia. Serius. Kalau ditanya ya personal, tapi kan tidak kulakukan. Berarti aku tak ada personal. Aku tak ada keinginan untuk merusak dia, mengganggu rezekinya atau mengganggu kedamaiannya, tidak ada. Kalau dia ingin membela dirinya, perbaiki hidup. Perbaiki bagaimana cara lu bersikap sebagai seorang wanita yang udah punya anak, sebagai seorang manusia. Jangan lu lempar kesalahan lu ke semua orang yang lu rasa lu bisa manfaatin. Saya sudah hampir 10 tahun ya berarti. Capek gue dimanfaatin kayak gini terus. Jadi saya selesaikan bicara saya dulu. Jadi buat Verni, sebenarnya bukan buat Verni sebenarnya, buat anaknya. Kalau suatu hari anaknya nonton Jejak Digital ini, saya pengen bilang, jangan salahkan dirimu. Jangan merasa bahwa kamu tidak pantas. Sementara itu, penasaran dengan terkait tes DNA yang kembali diminta oleh DJ Verni untuk Denny Sumargo. Tim Intens Investigasi pun mencoba menggali apa sebenarnya maksud dari tes DNA menurut dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Lantas, benarkah tes DNA sangat akurat sehingga tidak perlu lagi melakukan tes DNA ulang seperti yang kembali diminta oleh DJ Verni kepada Denny Sumargo? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Sementara itu, untuk memperkuat pemberitaan mengenai kasus Denny Sumargo dan DJ Verni, tim Intens Investigasi pun mencoba mencari informasi mengenai alur tes DNA kepada dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Lantas, seperti apa sebenarnya alur untuk melakukan tes DNA menurut dokter spesialis obstetri dan ginekologi?
Dan benarkah sebenarnya apa yang diminta oleh DJ Ferni adalah suatu hal yang sia-sia? Karena hasil tes DNA yang sudah keluar pertama kali tidak akan merubah hasilnya meski dilakukan tes sebanyak ratusan kali. Ya, jadi tes DNA yang biasa dilakukan adalah untuk mencari bukti paternalistik atau mencari bukti siapa orang tua atau siapa ayah dan ibu dari seseorang begitu. Itu adalah tes DNA ya. Jadi bukan cuma untuk cari tahu siapa ayahnya saja, tapi juga bisa cari tahu siapa ibunya. Nah, tes DNA yang dilakukan itu sebenarnya sangat mudah, sangat gampang, yaitu dengan mengambil sel-sel yang ada di bagian dalam dari pipi. Jadi buka mulut, kemudian dihapus sedikit di bagian pipinya begitu, kemudian sel-selnya dilihat dengan menggunakan alat DNA ekstraksi begitu. Nah, nanti akan dibandingkan antara si anak dengan orang tuanya, berapa kemiripannya begitu. Semakin banyak repetisi, semakin banyak pengulangan, maka kemiripannya semakin tinggi. Sehingga angka akurasi dari tes DNA untuk menentukan paternalistik atau menentukan ayah ataupun ibunya itu bisa mencapai 99,9%. Keakuratan tes DNA itu 99,9%, bahkan nyaris 100%. Sehingga saking akuratnya pemeriksaan tes DNA, maka pemeriksaan DNA ini bisa digunakan sebagai salah satu bentuk dari barang bukti pada proses peradilan atau pada proses penyelidikan kriminalitas. Apakah hasil tes DNA bisa berubah seiring dengan bertambahnya usia? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena DNA seseorang itu ditentukan pada waktu terjadinya pembuahan. Nah, kalau pembuahan itu sudah terjadi, maka DNA-nya udah nggak mungkin berubah lagi. Karena materi genetik dari seseorang, individu, itu setengahnya dari ayah dan setengahnya dari ibu. Ya, jadi tes DNA itu tidak akan perlu diulang sebetulnya ya. Kecuali misalnya memang ada permintaan-permintaan khusus gitu ya, silahkan saja. Tetapi kemungkinan besar 99,9% hasilnya sih nggak akan berubah begitu loh. Selama pemeriksaannya dengan menggunakan standar-standar yang baik. Seperti misalnya tadi tidak terjadi human error, tidak terjadi kontaminasi, maka pasti hasilnya sama. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.